Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ananda Lupita, CGP Angkatan 5 Kabupaten Jombang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aksi nyata yang saya lakukan di instansi saya terkait penerapan budaya positif. Ini adalah poin materi pada modul kali ini. Disinilah saya mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini adalah 3 hal yang saya lakukan sebelum memulai proses aksi nyata, berupa pembentukan lingkungan belajar yang positif. Ya, Bu Nanda, kebetulan kita ketemu di sini ya. Saya ingin bicara mengenai salah satu putri Bu Nanda dari kelas 10 IPS 2. Ada apa nggih, Bu? Nah, gini Bu Nanda, minggu kemarin ketika saya mengajar di kelas tersebut, ada anak yang tidak masuk. Terus minggu ini anak itu masuk. Saya suruh mengerjakan tugas setelah saya jelaskan. Mengapa? Karena anak ini mengatakan kalau dia membolos, Bu. Oh, gitu. Ya, kalau anak itu sakit mungkin kita bisa mentolerir ya. Tapi ini membolos. Nah, saya menganggap bahwa itu adalah salah satu penyimpangan dalam kedisiplinan siswa. Nah, saya tanya, apa tidak disuruh ibunya masuk? Dia bilang ibunya itu bekerja di sawah. Di sawah orang, bukan sawahnya sendiri. Kemudian bapaknya ini kerja apabila dipanggil orang. Jadi kalau istilah desa sini namanya mereman itu loh. Ya, jadi anak ini di rumah tidak ada yang mengingatkan. Nah, alasan yang dibuat itu saya membuat hati saya tuh kesel. Ya, terus terang saya tidak rela dengan kondisi orang tua seperti itu, anaknya kok seperti itu. Itu ada rasa yang mengganjal gitu. Nah, jadi anak ini akhirnya saya tes untuk mengerjakan soal di depan. Tapi anak itu loh sama sekali tidak bergerak. Dia sepertinya itu tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Padahal teman-temannya semuanya bisa. Nah, kenapa? Karena konsepnya itu Bu Nanda yang tidak dikuasai anak. Nah, gitu masalah yang ada. Nah, sampai akhir pelajaran anak ini tidak bisa menyelesaikan tugasnya dan tugas itu saya PR-kan khusus untuk dia. Ya. Nggih, baik Bu. Coba nanti anaknya saya panggil, kemudian saya konfirmasi. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Nah, tolong Bu Nanda nggih, anak itu ditekankan pada anak itu supaya tidak suka melakukan pembolosan. Nggih, baik. Terima kasih Bu atas laporan jenengan dan sarannya, terima kasih. Nggih. Sama-sama Bu Nanda. Devi, minggu lalu kamu ada absen ya? Tidak masuk gitu? Iya Bu, sekali. Ada apa ya Bu? Kalau tidak salah hari Selasa ya kamu tidak masuknya? Iya Bu, kenapa Bu? Loh ya justru saya yang nanya, kenapa kamu tidak masuk? Kenapa kamu diam saja? Sebenarnya saya yang bolos Bu, jangan marahi saya ya Bu. Karena kamu takut saya marahi, berarti sebenarnya kamu tahu ya kalau apa yang kamu lakukan itu salah? Iya Bu, saya sudah dimarahi oleh Bu Rini waktu itu. Devi, saya tidak menyalahkan kamu. Saya tahu bahwa pelajaran di masa SMA dan masa SMP dahulu tentu berbeda. Kamu sekarang juga pulangnya sore sekali.
Tentu kamu merasa capek ya? Iya Bu, saya capek sekali, apalagi tugasnya banyak sekali Bu. Kalau di rumah tugasnya kan jadi bisa saya selesaikan Bu. Ya, tentu kamu juga punya pertimbangan melakukan itu semua ya. Tapi, apakah kamu sadar kalau yang kamu lakukan ini sebenarnya merugikan dirimu sendiri? Iya Bu, saya tidak masuk padahal waktu itu dijelaskan gitu Bu, pelajarannya saya jadi tidak paham karena tidak masuk dan mendapat PR karena tidak bisa. Ya kan? Kamu jadi tidak paham materinya dan malah dapat PR tambahan. Apakah kamu tidak malu waktu itu hanya bisa diam saja? Iya Bu, maaf Bu. Apakah kamu ingat dengan salah satu kesepakatan kelas kita? Iya Bu, harus belajar dengan rajin. Nah, masuk kelas jika tidak ada halangan seperti sakit atau halangan yang lain, itu juga termasuk belajar dengan rajin loh. Iya Bu, saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Saya senang sekali kalau memang kamu sudah sadar yang kamu lakukan itu salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi apa kamu yakin kalau kamu tidak akan mengulanginya lagi? Ya Bu, saya yakin. Apa yang akan kamu lakukan seandainya kejadian ini berulang lagi? Saya bersedia dihukum sesuai dengan peraturan sekolah Bu. Kamu tahu bagaimana peraturan di sekolah ini kalau kamu membolos? Tahu Bu, yaitu dipanggil orang tuanya. Betul. Kamu yakin mau dipanggil orang tuamu? Tidak dimarahi kamu nanti? Iya Bu, dimarahi. Tidak apa-apa Bu, memang saya salah kalau sampai saya mengulangi Bu. Ya sudah, kalau kamu memang yakin, saya harap kamu tetap tidak mengulangi ini ya. Baik Bu. Ada 3 budaya positif yang saya jelaskan di dalam video ini, yaitu adanya penetapan kesepakatan kelas, kemudian kolaborasi dengan sesama guru, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Demikian video ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tetap bergerak.